Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Saya sungguh berterima kasih pada Mas Amin yang sudah mengundang dan sebenarnya apa ya, mengingatkan kembali masa-masa sulit saya memahami Foucault sebagai apa ya, salah satu perspektif yang saya gunakan dalam riset disertasi saya yang waktu itu menggunakan metode PAR, ya, Participatory Action Research. Saya menggunakan itu karena PAR itu secara organik memang tumbuh dari aktivisme yang kemudian masuk kampus gitu. Dan akhirnya menjadi salah satu metode yang juga digunakan oleh akademisi untuk melakukan riset. Nah, tapi tidak banyak tentu saja karena PAR sebagai sebuah metodologi, bahkan ketika selesai saya melakukan itu dan menggunakan Foucault, saya mengatakan bahwa PAR itu adalah teknologi of power, ya. Bukan sekedar metodologi lagi, dia adalah teknologi of power yang digunakan oleh aktivisme difabel untuk memproduksi pengetahuan dan menggunakan pengetahuan itu untuk melawan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni, ya, atau kepatuhan, ya, atau ketundukan yang berlangsung sangat lama. Nah, kemudian ya pilihan menggunakan PAR itu dan juga menggunakan Foucault memang memang sudah ada kesadaran awal bahwa ini soal adanya hegemoni pengetahuan yang membuat difabel menjadi rentan. Jadi ada pertarungan pengetahuan. Dia ya kalau Foucault kan menyebut itu ada episteme, ya, ada episteme yang itu mempengaruhi cara pandang seluruh orang, bahkan para produsen pengetahuan termasuk akademisi, yang pada akhirnya melahirkan perangkat-perangkat teknologi dan sebagainya yang menopang pengetahuan itu, entah itu kebijakan, entah itu program, entah itu istilah, dan oleh siapa saja yang kemudian memapankan pengetahuan itu dan menjadi apa yang disebut the regime of truth, ya, rejim kebenaran. Nah, terkait dengan kecacatan ini kemudian menjadi satu produk dari kekuasaan yang hegemonik itu yang tidak terinterupsi, ya, tidak ada yang melawan, dan kemudian ketika misalnya kecacatan itu terus-menerus diinterpretasikan dengan biomedik, ya, pengetahuan biomedik atau berbasis kesehatan, selalunya saja orang berpikir bahwa penyandang cacat adalah orang sakit, atau diganti istilahnya penyandang disabilitas, tetap saja dia sebagai orang sakit, atau menjadi difabel, tetap saja dia sebagai orang sakit, ya, istilah berganti tapi episteme tidak, atau pengetahuan tidak, paradigma berganti-ganti tapi episteme tidak, dan ya itu tetap menjadi kelompok yang mengalami stigmatisasi, ya, mulai dari labelisasi, kemudian stereotifikasi, lalu segregasi, dan akhirnya diskriminasi. Nah, kalau tadi Weni memulai dengan istilah, ya, atau terms, kalau terjadi perubahan istilah dalam waktu cepat itu bagus, itu berarti selalu ada interupsi atau ada kritik terhadap istilah yang mungkin tidak cocok dan merugikan. Yang fatal itu kalau istilah itu permanen dan tidak bisa diubah sama sekali, dan akhirnya bertahan lama,
ya begitu, dia menjadi hegemonik dan sulit didekonstruksi. Ya, kadang upaya melawannya itu mendekonstruksinya itu hanya di permukaan, tapi yang intinya tidak. Nah, ketika mau memahami Foucault, yang sulit adalah pertama dia menggunakan bahasa Prancis ya, sehingga yang bisa diakses adalah tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris. Itu pun dia dengan bantuan Google Translation. Kalau sudah kesulitan untuk mengeja satu persatu, lalu membaca yang bahasa Indonesia, misalnya membaca Taniali, ya, atau karya-karya lain yang juga memakai Foucault, ya itu. Jadi rujukan saya bukan tulisan langsung Foucault karena itu sulit bagi saya untuk mengerti betul apa yang dia maksud. Jadi interpretasi terhadap Foucault atau tulisan-tulisan yang riset-riset yang menggunakan Foucault itu yang saya baca, entah dari berbagai perspektif atau disiplin ilmu, misalnya sosiologi, antropologi, dan saya menggunakannya dalam politik, misalnya ilmu politik. Bagaimana memulainya ya? Jadi kalau terkait disertasi saya sebenarnya ada 3 pilar begitu. Yang 2 tadi saya sudah sebut. Pilar pertama itu adalah PAR, ya, yang teknologi of power itu atau cara saya memproblematisasi situasi atau masalah disabilitas, kemudian menyiapkan teknik-teknik untuk mengetahui realitas itu bersama kawan-kawan, lalu berdasarkan pengetahuan itu, being known, itu digunakan untuk menyusun rencana aksi, tindakan, di mana salah satu tindakan itu adalah mengubah kebijakan yang terkait dengan sistem perlindungan sosial, sistem jaminan sosial nasional yang menggunakan indikator kemiskinan sebagai cara untuk menyaring siapa yang akan mendapatkan bantuan. Nah, dengan pengetahuan dari difabel, atau kalau meminjam istilah Foucault, governmentality from below, itu lahir pengetahuan tanding, ya, pengetahuan tanding dari kelompok yang tertekan, gitu. Ya, jadi yang powerless kemudian menjadi berdaya, lalu mulai menyuarakan pengetahuannya sendiri melalui PAR itu. Dan kami mengeluarkan satu pengetahuan tanding bahwa indikator kemiskinan tidak cukup untuk digunakan karena itu bisa menghilangkan banyak sekali difabel yang kategori hidupnya itu berbeda atau tidak bisa sekedar diukur dari konteks kemiskinannya. Jadi walaupun sebenarnya dia misalnya secara sosial ekonomi bagus, tapi dia punya extra cost yang cukup tinggi karena dia disabilitas, karena lingkungan tidak akses, karena perlakuan orang tidak ramah, apalagi perlakuan segregatif, pemisahan dan sebagainya yang membuat kualitas hidup menjadi lebih rendah. Nah, jadi dengan pengetahuan itu kami mengatakan kepada negara bahwa indikator kemiskinan harus dilengkapi dengan indikator kerentanan difabel. Nah, itu pilar pertama ya, itu pilar pertama terkait PAR. Yang pilar kedua yang Foucault. Nah, saya menggunakan Foucault di sini. Yang pertama itu terkait soal governmentality. Ya, governmentality untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa pengetahuan bekerja dalam konteks isu kecacatan, ya. Makanya saya menyebutnya sebagai the politic of disablement atau politik pencacatan.
Karena tergambar sekali dengan menggunakan governmentality, kita akan mengetahui bahwa bagaimana kuasa normalisasi, ya, bukan sekedar kuasa represi, tapi kuasa normalisasi atau normalizing power itu bekerja yang membuat diable people itu mendiskriminasikan, menstigmatisasi difabel itu tanpa disadari lagi. Itu sudah tumbuh dengan sesuatu yang tidak disadari mungkin ya, bahwa dianggap itu hal biasa. Misalnya saya beri contoh, ketika teman-teman melihat gambar Bolot, ya, Bolot, Haji Muhammad Bolot, pelawak itu yang terlintas di pikiran teman-teman adalah dia tuli, ya, dia bodoh, dia tidak bisa bahasa isyarat, dia ya mungkin menggunakan ketuliannya untuk lelucon, dan itu kita kalau menonton dia tertawa, mengamini apa yang dipertontonkan oleh Bolot. Nah, itu ada, dan itu membuat mispersepsi kehidupan tuli yang sebenarnya. Ya, tuli itu punya bahasa isyarat, tuli itu berdaya, tuli itu tidak blow on, dan seterusnya. Itu sesuatu yang yang tidak digambarkan oleh Bolot. Dan Bolot kalau dalam konteks Foucault itu adalah aparatus. Dia adalah orang yang sudah menggunakan episteme biomedik yang terkait dengan pengetahuan kecacatan, bahwa kecacatan itu dalam hal ini tuli itu kalau di Makassar misalnya kadang dipanggil bodoh-bodoh gitu ya, orang bodoh gitu kan, atau mungkin di Jawa punya istilah lain, dan banyak sekali istilah-istilah yang dimunculkan bukan cuma oleh negara melalui kebijakan, tapi juga oleh masyarakat. Misalnya istilah-istilah Jawa tentang wong ciri, orang kurang saon, ya, orang kurang saon yang otaknya dikatakan yang mungkin kalau dalam istilah medik sindroma Down, ya, atau Down syndrome, autis, orang gila, pengkor, pengong, ya, dan banyak lagi lah istilah-istilah yang diproduksi sama dengan cara negara memproduksinya. Misalnya negara itu menggunakan istilah penderita cacat, ya, dulunya ya, penderita cacat. Bayangkan penderita cacat itu disematkan pada self, diri seutuhnya manusia. Oh, dia penderita cacat, padahal yang cacat adalah salah satu organ tubuh, yang itu adalah mata misalnya. Tapi negara menggunakan istilah itu untuk kepentingan pendataan populasi dan sebagainya, yang kemudian istilah itu meliputi seluruh dirinya. Orang buta mungkin bilang, ya kenapa saya disebut penderita cacat? Saya tidak menderita terus, saya bisa menyanyi, happy-happy, dan sebagainya. Lalu kemudian dihaluskan, datang istilah baru, ketunaan, tunanetra. Karena terlalu kasar misalnya si buta, lalu muncul istilah baru penyandang ketunaan. Tuna itu dalam bahasa Sanskerta kalau tidak salah artinya merugi. Itu pun mengundang protes. Itu kami buta ini bukan berarti sekali, malah untung ini tidak melihat gambar-gambar porno misalnya. Jadi istilah-istilah itu kurang jadi tidak tepat. Lalu diganti lagi menjadi penyandang disabilitas karena terjemahan dari person with disabilities. Ya, kenapa person with disability? With-nya itu ya menyandang. Nah, kalau orang Inggris tidak pakai person with disability, mereka memakai disabled people. Kami adalah orang-orang yang didisablekan. Ya, disable bukan tidak mampu ya, tapi tidak mampukan, bukan enable. Jadi mereka tidak mau menggunakan disable. Nah tadi kalau di awal ada soal cerita,
yang pendek itu orang Inggris menggunakan istilah dwarfism untuk orang kecil, ya. Ya kalau kita mungkin mini, cebol, ya banyak istilah di sini. Polowijan ya, orang-orang di Polowijan, di Jogja itu orang kecil. Nah orang Amerika itu menggunakan istilah little people. Jadi, nah dwarfism bagi orang Amerika itu seperti kurcaci gitu. Mereka nggak mau pakai. Orang Inggris little people nggak mau, dikiranya imut-imut. Ya, itu jadi ada perbedaan. Ya sama misalnya ketika Barack Obama mengatakan kita tidak perlu lagi menggunakan istilah mental retardation. Karena itu istilah yang sangat sombong sekali. Seolah-olah kita mental kita di terdepan. Keterbelakangan mental. Ya. Seolah-olah, jadi istilah itu sangat tidak manusiawi. Ganti. Ya sudah, Amerika menghapus. Nah itu governmentality. Nah, Foucault yang kedua yang saya gunakan adalah genealogi. Nah, saya ingin mencari tahu, ya walaupun misalnya saya tidak bekerja seperti Foucault mengumpulkan arsip ya, banyak sekali dari misalnya yang misalnya sejarah kegilaan dan sebagainya. Tapi paling tidak saya mengumpulkan periodisasi lah, melakukan genealogi pengetahuan atau pergolakan pengetahuan terkait kecacatan. Nah di situ saya menemukan bahwa dalam konteks tertentu, ya, misalnya saya meminjam karyanya Slamet Tohari tentang contesting disability in Java. Bagaimana di zaman Pangeran Diponegoro misalnya aspek mitis atau pengetahuan mitis itu masih sangat kental, yang membuat difabel itu kebanyakan dianggap sakti, ya. Jadi Polowijan, Punakawan itu orang-orang sakti gitu. Dan Punakawan itu difabel. Menurut Peter Carey ya, sejarawan, itu mengatakan bahwa dalam pewayangan itu Punakawan itu adalah difabel dan mereka itu orang bijak, orang sakti. Dan coba bandingkan dengan episteme yang ada saat ini, difabel itu ya orang sakit. Kalau orang berkursi roda pergi ke bandara mau terbang, dia disodori surat keterangan sedang sakit dan memaksa diri bepergian. Padahal dia adalah polio. Polio itu sakitnya waktu kecil. Konsekuensinya kakinya mengecil, tidak kuat jalan dan harus berkursi roda, tapi bukan orang sakit. Nah, tapi di bandara diperlakukan orang sakit. Orang tuli mau mengurus SIM di kepolisian, itu diminta surat keterangan sehat. Pergilah ke dokter, beritahu dia mengalami tuli. Berdasarkan hal itu, polisi mengeluarkan pernyataan bahwa kamu tidak bisa urus SIM karena kamu tuli, kamu sakit. Abdurrahman Wahid waktu mencalonkan diri sebagai presiden, KPU mengeluarkan surat menolak pencalonannya berdasarkan surat keputusan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahwa dia matanya sakit dan berpotensi tidak bisa menjalankan fungsi kepresidenan. Nah, semua keputusan-keputusan itu didasari oleh episteme biomedik, gitu. Epistemenya rezim pengetahuan kesehatan itu, dan itu terlalu jauh mengintervensi urusan-urusan sosial. Nah itu yang menjadi hegemonik. Nah itu, nah genealogi disabilitas di Indonesia itu belakangan misalnya setelah sakti diganti, kesaktian diganti oleh rumah sakit, masuk sistem pengobatan baru tahun 1900 misalnya, mulai datang dokter mata dari Belanda, buka praktek di Bandung, lalu bikin klinik mata. Dukun-dukun mata mulai kehilangan peran atau diajak ikut serta. Kalau sekarang mungkin sama dengan kemitraan bidan dan dukun gitu ya. Nah dulu di zaman Belanda itu tahun 1901 kalau nggak salah, dokter mata pertama datang mengundang dukun-dukun mata juga, karena ternyata banyak sekali orang buta, orang yang sakit mata, kemudian diobati, lalu dokter ini berpikir, gimana mereka mau belajar ya?
buatlah sekolah, lalu ada sekolah khusus, lalu lahirlah sekolah luar biasa ketika diadopsi oleh Indonesia, pemerintah baru, pemerintah Indonesia. Begitu juga dokter tuli, misalnya THT datang, kemudian mulai diobati telinganya, diberikan alat bantu dengar, atau kemudian belakangan masuk bahasa isyarat dan seterusnya. Lalu ada sekolah luar biasa khusus tuli. Nah, Indonesia mengadopsi itu semua menjadi kebijakan. Ada SLB-A untuk orang buta, SLB-B untuk tuli, SLB-C untuk grahita, SLB-D untuk daksa, dan sampai D. Nah, klasifikasi itu disebut segregasi. Nah, jadi itu politik segregasi. Dan itu bukan hanya pada sekolah ya, pada balai latihan kerja juga ada segregasi. Orang buta diajar memijat, diajar organ, sehingga itu tahun-tahun 60-an ya. Sehingga kalau sekarang kita lihat kemanapun di seluruh Indonesia, mulai dari Flores, Maluku, Papua, Aceh, Sulawesi, itu akan dengan mudah kita temukan panti pijat tunanetra. Jadi karena itu produk dari kebijakan menjadi program, lalu dipraktekkan, dan semua lulusan panti pijat itu membuka panti pijat. Dan itu menjadi stereotip. Begitu di rumah kita misalnya lahir anak kemudian mengalami kebutaan karena katarak, langsung neneknya pikir, wah ini jadi tukang pijat nanti anakku ini. Itu jadi stereotip begitu. Di masyarakat tertentu yang alam berpikir mitisnya masih kuat, dia akan menganggap bahwa bertemu orang buta pagi-pagi itu bisa dapat sial, mengurangi rezeki. Sehingga ada teman saya waktu dia masih SMP itu, dia coba di sekolah umum, masuk SMA, itu kalau dia pagi-pagi naik angkot, dia harus bersembunyi di belakang temannya. Karena kadang dia angkotan kota itu tidak berhenti, karena tidak mau bertemu orang buta pagi-pagi gitu. Nah, itu masih ada. Atau ada juga Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia cabang Sulawesi Selatan, dia mau urus perpanjangan KTP, pergi ke Dukcapil. Begitu dia sampai, orang Dukcapil teriak, lain kali aja Pak. Wah, lain kali aja Pak. Dan seolah-olah orang buta itu pengemis gitu. Nah, jadi ada stereotip begitu. Nah, yang selain genealogi, jadi ada saya menuliskan bagaimana perubahan cara pandang berpengaruh pada kebijakan, peraturan-peraturan apa saja yang dikeluarkan, kemudian event-event apa saja yang terjadi. Seperti yang olahraga itu juga ada segregasi. Jadi dulu ada khusus pekan olahraga untuk orang buta, pekan olahraga untuk orang grahita, pekan olahraga untuk kusta. Jadi itu ada politik segregasi di situ. Nah, kemudian yang saya catat juga dari genealogi ini adalah sejarah pergerakan difabel. Jadi bagaimana organisasi difabel pertama itu sebenarnya muncul dari militer ya, jadi korban-korban perang yang mengalami amputasi, kemudian mendirikan Invaliden gitu, ikatan invalid Indonesia gitu. Jadi orang-orang yang mengalami amputasi. Nanti kemudian tahun 60-an mulai ada orang-orang buta dari UGM, Ibu Aryani Sukanwo, antropologi, kemudian yang lain-lain mendirikan Pertuni, ya. Kemudian Sekatubi, Serikat Tuli Bisu, Serikat Kerja Tuli Bisu Indonesia juga berdiri. Jadi dulu istilahnya Tuli Bisu memang, tapi sekarang orang berdebat mana yang mau dipakai, tunarungu atau tuli. Kalau tuli itu tidak sopan, tunarungu yang bagus. Padahal orang tuli mengatakan tuli itu identitas. Deaf dengan D besar atau tuli dengan T besar itu identitas. Tuli dengan T kecil itu adalah hearing impairment atau gangguan pendengaran. Tapi tuli dengan T besar itu adalah identitas. Jadi disabilitas sebagai identitas politik ya. Dia punya budaya, punya bahasa, punya cara untuk menikmati musik dan sebagainya. Cuman memang mereka menyebut juga kami bukan disabilitas, kami adalah kelompok minoritas bahasa. Karena hanya sedikit yang mengerti bahasa isyarat Indonesia.
atau disebut Bisindo saat ini. Ini Mbak Muri dari tadi kasih saya love, ntar Mas Amin marah. Iya, kemudian apa lagi ya? Oh ya, terkait Foucault itu, ya, pengetahuannya itu akhirnya dikontestasikan, ya. Jadi karena pakai PAR, jadi setelah terhimpun pengetahuan, oh iya, teknologi of power, ya, teknologi of power itu saya gambarkan dari SIGAP. SIGAP ini organisasi sasana inklusi dan advokasi difabel di Jogja, di mana saya di tahun 2013 begitu masuk di UGM itu langsung juga bergabung dalam gerakan itu. Nah, saya melihat bagaimana teknologi of power bekerja di SIGAP, dan pengetahuan apa saja, pengetahuan tanding apa saja yang mereka ciptakan, lalu gunakan untuk apa. Jadi pengetahuan tanding itu digunakan untuk misalnya mendorong desa inklusi, kemudian mempengaruhi sistem peradilan melalui advokasi difabel berhadapan dengan hukum. Nah, itu gerakan-gerakan ini semua, gerakan-gerakan kecil-kecilan awalnya, tapi kemudian karena ada banyak pengalaman mendampingi difabel berhadapan dengan hukum, khususnya kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan dengan perempuan dengan disabilitas intelektual atau perempuan tuli dan seterusnya, dan berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan, hakim, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu akhirnya kita bisa sampai menyampaikan sejumlah praktek yang kemudian praktek itu masuk menjadi kebijakan. Ya, misalnya soal pentingnya profile assessment dalam mendampingi difabel berhadapan dengan hukum. Jadi kalau dia tuli, harus ada profile assessment dulu. Dia bisa bahasa isyarat apa? Dia bisa Bisindo atau tidak? Oh, dia tidak pernah sekolah, berarti tidak pernah belajar Bisindo atau CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Oh, jadi berdasarkan profile assessment itu kebutuhan hukumnya apa? Oh, dia membutuhkan juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat yang bukan Bisindo, tapi yang CB misalnya. Lalu kalau dia misalnya disabilitas mental, oh dia membutuhkan psikolog. Dia membutuhkan obat tertentu, dia membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk proses peradilan. Jadi semua itu kemudian menjadi kebijakan di tingkat Mahkamah Agung, ya, atau Mahkamah Konstitusi, saya lupa. Tapi itu Mahkamah Agung karena dia menjadi perma, ya, peraturan Mahkamah Agung tentang peradilan inklusif, dan kemudian itu menjadi juga peraturan pemerintah tentang aksesibilitas dalam peradilan. Itu baru-baru ini Jokowi mengeluarkan itu. Nah, tindakan-tindakan advokasi, tindakan-tindakan pengorganisasian yang kemudian melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru, dan pengetahuan-pengetahuan itu direproduksi menjadi modul pelatihan, atau menjadi buku, menjadi produk kebijakan, policy brief. Itulah yang kemudian mampu membawa gerakan aktivisme ini kemudian bisa mengubah kebijakan, bahkan pada tataran tertentu mengubah, ya, harapannya mengubah episteme. Tapi Foucault bilang episteme itu bisa berubah sekitar lama lah, mungkin lebih 100 tahun. Tapi terus melakukan resistensi. Jadi selalu everyday resistant, ya, istilah siapa itu ya, everyday resistant, John Scott, ya, everyday resistance, ya, tapi itu Foucauldian juga. Nah, jadi resistensi yang terus menerus itulah yang terjadi di beberapa aktivis difabel. Malah di Perancis kalau tidak salah, disabilitas itu didefinisikan sebagai perlawanan sehari-hari orang dengan impairment, baik di skala mikro, misalnya yang berhubungan dengan alat bantu, keyboard, gagang pintu, pelengsengan,
dan aspek-aspek makro terkait sistem pasar apa dan sebagainya. Jadi selalu ada perlawanan-perlawanan itu. Nah, saat ini sudah cukup banyak disabilitas bertemu dengan atau interkoneksi dengan isu-isu lain. Disability meets design misalnya, disability meets queer, disability meets the feminism, disability meets kelas satu kata dan seterusnya. Nah, itu yang membuat aktivisme difabel ini semakin, menurut saya semakin kencang saat ini, dan ya itu menjadi makin tidak mudah sekarang menekan difabel ya. Jadi ya kira-kira itu dari saya. Jadi bagaimana saya menggunakan Foucault. Tapi betul-betul memahami Foucault saya agak ragu juga ya. Jadi tapi saya coba terus saja bertanya, misalnya kalau waktu di kampus itu ada Pak Sudirman juga ya, kebetulan dia pakai Foucault juga ya, sama-sama diskusi. Pak Erik juga ngajak diskusi soal itu, ngasih bahan bacaan yang saya tidak dapat di mana. Pak Erik cuma kasih judulnya, terus saya cari-cari tidak dapat. Lalu dari UIN juga ada Pak siapa itu juga sangat bagus, Pak Suripto yang juga Foucauldian, yang menjadi pembimbing 2 saya, itu mengatakan bahwa dia mengatakan saat itu kadar Foucauldian saya belum nemu katanya gitu. Sama lah yang Pak Purwo juga di pertengahan itu bilang, kamu sudah, cara berpikirmu sudah agak Foucault, cuma tulisanmu masih strukturalis katanya. Jadi rombak lagi, tulis lagi ya, dan akhirnya dapatlah produk yang paling terakhir ini kan. Ini buku ini kan terbit jadinya jadi buku dia ini sudah pencapaian inilah yang bisa dibanggakan setelah melewati masa perguruan di Volgop ya, tapi juga ada jurusan-jurusan lain yang juga membentuk itu. Dan yang satu lagi mungkin disertasi saya ya mungkin karena sesuai dengan misi Volgop, menjembatani aktivisme, pengetahuan aktivisme dan pengetahuan akademis bertemu dan saling inilah blended lah gitu. Nah, ini menjadi ya, ini juga saya promosikan terus bahwa ya itu mungkin juga sama dengan Foucault ya, jadi akademisi tapi juga aktivis ya. Nah, itu bisa mengubah kebijakan. Mungkin begitu Mas Amin. Mohon maaf kalau kurang memuaskan.